Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Kita buka halaman 17 baris kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i 'ulumihi fid dharain amin. Wa anhu, dan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhullahi ta'ala, barang siapa belajar ilmu, man ta'allama ilman, barang siapa belajar ilmu, mimma, dari segala ilmu, yabtaghi, yang dicari, yang dituntut bihi, dengan ilmu, yaitu apa? Wajhullahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Jadi barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya ilmu itu dituntut hanya karena Allah, tapi la yata'allamu, mereka tidak belajar ilmu itu illa liyusiba bihi ghardun minad dunya, sedangkan mereka tidak belajar ilmu itu kecuali liyusiba bihi ghardun minad dunya, untuk mencari harta dunia, maka yang demikian itu lam yajid, orang tersebut tidak akan menemukan apa? Arafal jannah, bau wanginya surga. Jemaah sekalian dirahmati Allah, bersyukur pada malam hari ini kembali bisa berhadir di majelis ini. Mudah-mudahan hadir yang semuanya mendatangkan rahmat dan barokah. Kehidupan kita, keluarga kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengarang kitab Syekh Hasyim Asy'ari menuliskan hadis ini. Ya Rasulullah, hadisnya man ta'allama ilman mimman yabtaghi bihi wajhullahi ta'ala. Barang siapa belajar ilmu yang di situ seharusnya untuk semata-mata menggapai ridhonya Allah, tapi la yata'allamu illa yusiba bihi ghardun dunya minad dunya, tapi ternyata menuntut ilmunya karena ada tujuan dunia. Makanya kita hati-hati kadang-kadang, karena nanti mondok jangan ada tujuan yang lain dulu. Nah, nanti kuliah di sini, mondok di sini, tujuannya pokoknya semata-mata menuntut ilmu karena perintah Allah, karena itu sunnah Rasulullah. Maka menuntut aja dulu. Jangan ada bayangan nanti, nah kalau kamu berilmu, nah, kamu alim nanti bisa mencari apa dunia itu enak ini, jangan dulu. Kalau berangkatnya sudah mulai di situ, nanti bahayanya anak itu menjadi hubud dunia. Akhirnya tujuannya mencari ilmu itu bukan karena Allah, tapi karena dunia. Kalau sudah karena dunia, kata Rasulullah, lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Maka sekarang banyak yang dipersiapkan untuk dunia, persiapan untuk dunia, sekolah ini supaya nanti jadi orang kaya, jadi orang ini, jangan. Kalau memang menuntut ilmu ya tujuannya karena menjunjung tinggi perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, tujuannya ridhonya Allah.
mendidik anak dan menyekolahkan anak. Pokoknya niatnya untuk ilmu karena Allah sudah. Nanti Allah yang ngatur. Bahasanya Allah berjanji, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Yakin aja. Walaupun tadinya kadang-kadang habis menuntut ilmu, habis pondok, habis kuliah, ada langsung nampak. Kadang-kadang masih bingung mencari apa pekerjaan, kadang-kadang melamar sana sini. Tapi pada saatnya nanti janji Allah benar, yang berilmu akan diangkat derajatnya. Apakah sama? Apa waladina ya'lamuna hal yasawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Tapi tidak dijawab oleh Allah. Kalau kita kan biasanya dijawab apa? Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi. Engkau akan ditanya wahai Muhammad tentang roh, jawablah roh itu urusan Allah. Dijawab. Yas'alunaka 'anil anfal, qulir anfal billah. Akan ditanya engkau, ada jawabannya, tapi ketika hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, Allah akan menjawab. Artinya apa? Betul-betul enggak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Coba orang yang betul-betul alimnya luar biasa, mengamalkan ilmunya, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang hidupnya itu sulit. Tapi yang dimaksud ilmu di sini, coba ada hadis begini, kiwamud dunya ala arba'ati nafarin. Tegak dan berdirinya dunia atas 4 perkara. Pertama apa? Bi ilmil ulama, yaitu dengan ilmunya ulama. Di situ hadisnya nggak mengatakan bi ilmin aja kan? Kalau bi ilmin isim nakirah itu apa? Umum ilmu aja saja bisa. Ilmu umum, ilmu apa aja bisa. Tapi syaratnya kata Rasulullah, dunia kepingin tegak, adil, makmur dan sejahtera. Pertama ikuti bi ilmil ulama. Ilmunya ulama ditentukan jadi ma'rifat. Kalau cuma ilmu saja mungkin apa? Bi ilmin cukup, tapi terusannya bi ilmil ulama. Kenapa dinamakan ilmu ulama? Kenapa tegaknya dunia harus dengan ilmu ulama? Tentunya ulama yang ada rasa khosyah, yang punya rasa takut kepada Allah betul-betul itu kan ulama. Innama yasyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang betul-betul punya rasa kepada Allah adalah ulama. Nah itu makanya niat dulu kita memondokkan anak, menyekolahkan anak, memuliakan anak, betul-betul niat ya Allah semata-mata menjunjung perintahmu karena hukumnya wajib menuntut ilmu. Apalagi kamu gini, nah kamu kalau nggak sekolah, nggak ngaji, jadi orang goblok, jadi orang yang nggak berilmu, nanti hidupmu akan miskin. Itu mendahului yang kuasa. Mendoktrin anak seperti itu sama halnya dia memutus rahmat kepada Allah dan mengajarkan anak cinta kepada dunia. Akan menghijab keimanan anak pada Allah. Oh berarti kalau ada ilmu, berarti kalau ada pekerja, berarti aku nanti marah. Padahal kaya, miskin tidak ada hubungannya sebetulnya dengan ilmu. Allah yang mentakdirkan kaya, melaratkan. Takdir Allah. Tapi biasanya takdir Allah itu dibarengi dengan apa? Kebiasaan seseorang tersebut. Makanya ya walaupun pada kenyataannya kalau hukum adat biasanya orang yang menuntut ilmu lebih mudah mencari dunia. Adat seperti itu. Biasanya orang yang rajin menabung akan mudah menjadi orang kaya. Biasanya tapi hukum adat bukan pasti. Biasanya orang yang menuntut ilmu lama itu menjadi alim, itu biasanya. Tapi pasti tidak boleh. Nah, itu tadi kata Rasulullah, man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhullahi ta'ala, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya cuma karena Allah Ta'ala saja. Tapi la yata'allamu illa yusiba bi gharatin minad dunya, ternyata tidak menuntut ilmu kecuali untuk dunia. Jabatan, pangkat, ketenaran, kan dunia itu bukan hanya harta benda. Pengikut yang banyak, dihormati orang, berpengaruh,
disenangi orang, dimuliakan orang, itu kan dunia. Kalau tujuannya itu, maka ujar Rasulullah, lam yajid arafal jannah, tidak akan mencium bau surga. Apalagi yang dipersiapkan ilmu perdebatan, naudzubillah, sampai di konsep-konsep dijadikan buku ini untuk menangkal menyaga perdebatan orang-orang yang membantah, sampai ada bukunya. Jadi kita luruskan niat. Memang apa-apa itu niat dijaga dulu, betul-betul niat. Nanti Allah tahu aja. Orang kalau sudah berilmu, apalagi ilmunya lengkap, ilmu dunia ada, ilmu akhirat ada, maka biasanya lebih mudah menggenggam dunia, lebih mudah. Makanya orang dulu itu nanduro pari, ukul semanggi, genjer sapi turuti. Tapi lek nandur semanggi, orang ukul pari kan. Siapa yang menanam padi akan tumbuh rumput yang lainnya yang bisa dimakan. Ada tumbuh genjer, semanggi, macam-macam. Tapi ketika kita menanam genjer tidak akan tumbuh padi. Artinya apa? Yang betul-betul menuntut ilmu karena Allah, karena urusan akhirat, dunianya yang capek mengejarnya. Tapi kalau orang menuntut ilmu dunia, maka akhiratnya tertinggal jauh. Lalu apa cara beliau? Ini memang zaman Pak Kiai Hasyim Asy'ari dulu, Wahab Hasbullah, ulama-ulama NU dulu, pendiri NU itu. Makanya NU sampai NU berkeramat itu karena pendirinya alim-alim, alim dan mengamalkan ilmu. Sehingga tidak sembarangan, bukan karena nafsu mendirikan organisasi NU, bukan karena agak-agakan supaya memang paling top NU, supaya ini tidak. Mereka semuanya berdasarkan istikharah yang dilakukan oleh para pendiri NU yang notabene mereka orang alim-alim semua. Sampai-sampai mau bikin gambar lambang NU itu jatuhnya luar biasa. Gambar bola NU, terus ada tamparnya isinya 99. Tampar itu lubang-lubangnya itu kan ada ya, tali tampar yang membulati bola dunia itu 99. Jangan mengurang-urangi gambarnya. Terus bintangnya 9, bulannya dunia. Itu dalam satu kisah ceritanya menggambar itu Riyadhah dengan mata tertutup, jalan, tangan menulis. Nah, tapi mereka bukan sok-sokan. Memang kepingin niatnya apa? Menyatukan umat, memberi petunjuk kepada umat, mengumpulkan para ulama jadi satu persatu untuk membentengi akidah umat di Indonesia ini. Ya waktu itu masih gencar paham-paham yang bersimpangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, luar biasa cerita-cerita orang dulu menuntut ilmu. Ya, ada orang menuntut ilmu, anak kepingin masuk ke rumah tahfiz, cuman syaratnya harus hafal juz amma. Anak ini kepingin mondok karena baru hafal alhamdulillah ke bawah, hafalnya cuma alhamdulillah ke bawah. Akhirnya oleh pihak pesantren nggak dibolehkan, pulang aja kamu, hafalkan dulu juz amma. Hafalkan juz amma. Saya nggak mau, saya tetap mau hafal juz amma, tapi di pesantren sini aja. Saya langsung mondok di sini. Nggak boleh, tetap nangis sekali berontak. Ayo boleh, tapi saatnya kamu harus nurut. Rupanya ini gurunya yang guru-guru yang bukan hanya guru-guru, tapi memang guru yang wasil Allah, yang mursyid. Suatu ketika ini mentes anak ini yang betul-betul kepengen mondok di sini. Ini remaja. Nah sekarang kamu jadi imam. Saya nggak bisa, saya baru. Ayo, kan syaratnya nyantri di sini harus nurut. Kamu karena tak mencukupi syarat, kenapa? Karena kamu cuma hafal hal sampai ke bawah. Nah, kalau mau nyantri di sini sebagai hafal Al-Quran, kau harus nurut. Maju padahal mohon maaf di belakang guru-guru, tapi dites diuji nurut kan. Akhirnya maju sambil getar-getar, habis Fatihah baca kulnya. Sudah nggak fokus. Bayangkan di belakang Dewan Asatidz guru-guru bahkan ada kiainya, malah dia dites disuruh jadi imam. Ternyata yang dipilih suratnya kulnya, kan bulat. Sampai la abudu ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud.
wala nabi wala terus. Nah ini yang di belakang lakum dinukum. Itu akhirnya apa? Ternyata dia membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud. Itu lakum wala tolih. Saking derdeknya. Tapi berkah apa namanya manut sama gurunya, berkah apa keliru diingatkan wala tolih tadi dia menjadi akhirnya menjadi orang lain. Sampai begitu cerita orang-orang yang menuntut ilmu kepingin, karena kepingin betul-betul bisa belajar ilmu, tidak ada niatan lain. Lalu apa kata beliau? Wa anhu, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman li ghairillah, barang siapa belajar ilmu karena selain Allah, ya niatnya bukan karena Allah. Aw arada bi ghairi wasilah, atau mengharapkan dengan ilmu itu ghairi wasilah, selain daripada ridwan Allah Ta'ala, maka fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka apa kata beliau, lebih bagus engkau mempersiapkan tempat dudukmu di dalam neraka. Jadi, makanya orang yang berilmu itu kalau salah niat resikonya lebih besar daripada orang yang tidak berilmu. Nah, mulai niat kita dijaga. Maka kita ini kan punya anak-anak, maka rata-rata apa persepsi anak-anak orang tua kita sekarang, karena kamu sekolah lalu kuliah, setelah kuliah nanti lamar kerja, dapat kerjaan, nikah, nah, gitu. Rata-rata pikirannya gitu. Nah kalau kamu nggak belajar nanti nggak kuliah, kamu nanti akan menjadi bekerja berat dan sulit mencari dunia, mencari kehidupan. Rata-rata seperti itu cara pola pikir orang tua. Kamu sekolah, kuliah, lulus, nanti melamar kerja jadi PNS, terus kamu berkeluarga, masya Allah. Nggak usah sampai ke sana. Yang penting dipersiapkan anak menuntut ilmu. Karena ancamannya man ta'allama ilman li ghairillah, menuntut ilmu bukan karena Allah, aw arada bihi, atau yang menghendaki dengan ilmu itu ghairi wajhillah, selain daripada wajhillah itu nggak boleh dikatakan wajah Allah. Jadi makna aslinya ya memang wajah Allah, wajhillah, tapi di sana ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah apa santun di dalam menafsirkan makna. Jadi bukan wajahnya Allah, nanti malah salah tafsir. Jadi man arada bi ghairi wajhillah, barang siapa menghendaki dengan ilmu itu selain daripada keridhaan Allah, itu yang lebih lembut. Maka apa? Fal yatabawwa maq'adahu, siapkanlah tempat duduknya di dalam neraka. Jadi kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu ada yang salah paham. Dan ada memang sudah masyhur guyonan para ulama menceritakan Imam Syafi'i ketika ada seorang raja bertanya kepada Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i bisa menjawab, katanya seorang raja mau masuk Islam. Apa pertanyaannya raja itu? Pertanyaannya, sekarang Tuhan lagi ngapain? Bertanya sama Imam Syafi'i, Tuhan itu loh saya punya apa? Kerja apa? Artinya yang diperbuat Allah sekarang ini, detik ini, apa yang diperbuat Allah? Nah itu yang gak bakal yang terlalu kaku, yang terlalu menanggapi itu tidak apa kurang lentur menanggapi itu seakan-akan wah apa Tuhan dibilang Tuhan lagi ngapain yang memang Tuhan berdetik segala, tidak seperti itu. Ada yang keras dicontoh lainnya aja. Padahal untuk apa memudahkan memahami. Kan Imam Syafi'i ditanya aja seperti, tapi karena jawabannya cerdas, kata Imam Syafi'i apa? Saya bisa menjawab pertanyaanmu kalau kau turun dari kursi raja dan saya yang duduk di situ. Siap, kata raja. Akhirnya Imam Syafi'i naik ke kursi raja, raja turun ke bawah. Jawabannya sekarang kerjaan Allah baru memindah aku dari bawah duduk ke kursi, memindah kau dari kursi duduk ke bawah. Itu kerjaan Allah. Masuk Islam. Tapi orang yang kaku kan, wah Allah bisa apa namanya dibayang-bayangkan seperti manusia mindah-mindah. Kan tanggapan seperti itu apa terlalu kaku, terlalu keras. Cuman padahal itu cuma memahami. Seperti ayat, mohon maaf, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu
Tapi diambil arti secara apa? Tekstual. Innallaha, sesungguhnya Allah, yusalluna. Yusallu itu kan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa? Dua makna, hal dan istiqbal. Artinya apa? Ada bisa sudah berselawat, ada bisa dikatakan sedang berselawat. Yusallu. Maka kalau diartikan yusallu itu dengan kata sedang berselawat, berarti Allah tak pernah berhenti berselawat kepada Rasulullah. Anda yang masalah paham kok sampai segitunya Anda menyanjung Nabi Muhammad sampai Tuhan aja setiap saat berselawat. Memang tekstualnya seperti itu. Cuma kita memahami itu Allah itu paling banyak berselawat kepada Rasulullah. Allah dan malaikatnya itu paling banyak, selalu paling banyak berselawat kepada Rasulullah. Kenapa kita tidak? Kan seperti itu. Kadang-kadang memahami seperti itu kalau secara tekstual kita tidak mengaji tafsirnya, tidak menghadap gurunya, ya salah mentah seperti itu. Makanya kata beliau tadi, arada bihi ghairu wajhillah. Jangan dibayangkan orang menuntut ilmu selain menuntut wajah Allah. Nah, enggak saya pahami. Nanti orang yang beramal wajah itu si Allah. Nah, orang yang awam kan seperti itu. Maka wajhullah oleh Ahlussunnah ini karangan Hasyim Asy'ari. Maka diartikan beliau menuntut ilmu selain mengharap ridho Allah, itu akan dipersiapkan tempatnya, duduknya di dalam neraka. Ma'adahu, tempat duduknya minan nar, daripada api neraka. Jadi hati-hati kita. Wa anhu radhiyallahu anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukta bil alim yaumal qiyamah, akan didatangkan orang alim nanti pada hari kiamat. Fayulqa, maka dilempar finnari ke dalam neraka. Fatadliku, maka ajur, apa yang hancur, aktabuhu, usus-ususnya orang alim tersebut. Fayadaru biha, dan mereka berputar-putar dengan usus yang hancur tadi. Kamanya turul himar, seperti berputarnya himar, birrohat, dengan mesin giling. Kan ada orang dulu kalau giling tebu, giling apa pakai himar tuh, udah kecil tuh, putar mubeng himarnya. Fayatibu ahlan nar, maka merubungi, menghurung kata orang Banjar, mengurunglah para ahli neraka itu. Fayaquluna, dan bertanya pada orang tadi, pada orang alim tadi, malaka, apa yang terjadi padamu? Fayaqulu, maka alim tadi menjawab, kuntu amiron bil khairi, aku tukang membawa orang perintah terhadap kebaikan. Wala atihi, tapi aku tidak melaksanakan kebaikan itu. Nah, ini. Jadi khotib hati-hati ya. Kalau urus kumpul itu kadang mau disuruh jadi khotib, urus kumpul masa kita takutan, padahal beliau siapa? Ilmunya cukup, alimnya cukup, amalnya cukup, sampai menjadi wali Allah, saking menjaga. Terus kalau di Palangkaraya malah mendaftar. Jadi khotib itu mendaftar malah. Kenapa? Pada dimasukkan ke dalam jadwal khotib, masya Allah. Padahal apa? Khotib kan pasti syarat berbelakang. Ittaqullah wa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kepada Allah. Mari kita bertakwa kepada Allah. Takwa. Kita menyerukan orang disuruh takwa, kalau kita melanggar ketakwaan itu. Nah ini kata Rasulullah, mereka akan apa? Dilempar di neraka, ususnya brodol, ususnya hancur, akan berputar-putar seperti himar yang memutar mesin giling. Nah, mesin giling. Fayadi buahuna, lalu ditanya, kenapa sampai disiksa seperti itu? Aku menyuruh orang berbuat baik, tapi aku tidak melaksanakan kebaikan. Makanya kalau kita jadi khotib, minimal kata-katanya agak ditambah. Mari kita bersama-sama. Jangan takutlah kalian kepada Allah kalau kalian tidak takut. Nah itu, mari kita bersama-sama berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita bersama-sama. Nah, jadi agak ringanlah beban.
Allah, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Ngomong wong takut, kadang-kadang sih sawar singkat ketok aurat. Yang ada sih film ngapusi, atau film dari Masya Allah. Nah itu, nih dilempar ususnya sampai keluar hancur, lalu putar-putar di dalam neraka, seperti himar yang menarik mesin giling. Wanha, dan aku mencegah dari anisari, daripada perbuatan jahat. Wa'atihi, tapi aku melakukan kejahatan itu. Orang judi haram, tapi dia ikut judi. Rentenir haram, tapi dia memperanakan duit. Haram riba, tapi dia riba juga. Ancaman-ancaman, makanya siksa orang yang kadang mengerti, lawan yang mengerti, dosanya besar yang mengerti. Hanya menuntut ilmu itu, kata ulama dulu, tuntutlah ilmu sampai goblok, bukan sampai akhir. Mencari ilmu sampai bungul. Kenapa bungul? Semakin kita mengetahui ilmu itu, sekalian belum tahu ini kan bungul. Ada lagi keterangan, ternyata hukumnya kayak ini kalau, semakin bungul. Gitu. Kalau kita menuntut ilmu menuntut ilmu sampai alim, merasa alim, menuntut ilmu, itu jahil, sudah kita bahas kemarin. Nah, yang betul-betul alim, orang yang menuntut ilmu sampai dia merasa bungul, gitu. Tuntutlah ilmu sampai bodoh. Artinya apa? Bodoh terus nuntut, gak berhenti sampai mati menuntut ilmu. Nah, bisa sudah waktu Allah biswabul Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa ala jamaah hada jamaah Muhammad wa jamaah mawbura. Allahumma jamaah hada jamaah mubarak wa tafarraqan wa tafarraqan rasul ya rahman alimna bima faraqan ala dana wa jalla min khurzatin wa zalika wa hadina wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Allah